Shalom, hari ini kita kembali berjumpa dalam program Renungan Suara dari Jurang yang Dalam. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan dalam tema teladan merendahkan diri dan melayani, yang terbaca dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan Roh-Mu yang kudus, kekuatan hikmat dan pengetahuan, sehingga ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu menjadi pelita yang menerangi setiap jalan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan 2 ayat yang terbaca dalam bagian bacaan kita, yaitu pada ayat 14 dan ayatnya yang ke-15 yang berbunyi demikian. Jadi, jikalau aku, Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Kristus, mengawali perenungan kita saat ini, ada pertanyaan untuk kita semua. Apakah sebagai pemimpin dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga dalam kehidupan pemerintahan, kita sudah menjadi teladan? Berbicara tentang teladan atau keteladanan berarti suatu perbuatan atau tindakan yang perlu ditiru dan memiliki dampak positif bagi kehidupan orang lain. Kembali ke pertanyaan awal, kenapa kita harus bisa menjadi teladan bagi kehidupan orang lain? Karena kalau menjadi teladan atau menjadi contoh, berarti setiap kata dan perbuatan atau tindakan kita harus sejalan. Nah, kalau berbicara tentang kata, tindakan, atau perbuatan yang harus sejalan, maka jujur kita harus mengakui bahwa kita belum mampu menjadi contoh atau menjadi teladan yang baik, atau juga menjadi contoh dan teladan yang sempurna. Hanya ada satu pribadi yang sempurna yang bisa menjadi contoh dan teladan yang baik, yaitu Yesus Kristus. Apa yang Yesus ucapkan, itu juga yang Dia lakukan, sehingga kata dan tindakannya sejalan. Bagian bacaan yang kita baca ini berisi tentang pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Pengajaran ini khusus dicatat dalam Injil Yohanes dan tidak berada pada ketiga Injil yang lain. Pengajaran ini disampaikan oleh Yesus pada malam sebelum Ia ditangkap di Taman Getsemani. Pengajaran ini diawali dengan tindakan nyata yang mewujudkan bahwa Ia mengasihi muridnya. Yesus melakukan pengajaran ini dengan bertindak sebagai seorang hamba yang merendahkan diri dan membasuh kaki murid-muridnya. Yesus melakukan pengajaran ini dengan bertindak sebagai seorang hamba yang tidak memilih kepada siapa Dia harus melakukan pembasuhan, tetapi Dia melakukan pembasuhan kepada setiap muridnya satu persatu.
Padahal dia tahu bahwa ada seorang muridnya yang menjadi musuh dalam selimut yang akan berkhianat kepada dia. Tetapi ia tetap melayani dan membasuh kaki muridnya tersebut. Pembasuhan ini dimaknai sebagai pembersihan diri pada ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Setelah Yesus selesai melakukan pembasuhan kepada para muridnya, ia menegaskan agar para muridnya tidak meninggikan diri. Tetapi para muridnya harus hidup sebagai seorang hamba yang mau merendahkan diri dan hidup di dalam melayani satu dengan yang lain. Para murid harus melayani dan merendahkan diri dengan setia, tulus, dan sungguh-sungguh. Sehingga inti dari pengajaran Yesus adalah memberikan teladan sebagai seorang pemimpin yang hidup merendahkan diri dan hidup melayani dengan ketulusan, tidak memandang kepada siapa yang dilayani. Yesus memberikan teladan bagi kita karena ia sangat mengasihi manusia. Kasih-Nya yang besar sehingga ia rela datang ke dunia, mengalami penderitaan bahkan kematian hanya untuk mengampuni dan menyelamatkan kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari, kita harus sadari bahwa seringkali kita belum mampu menjadi pemimpin yang baik. Baik dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam kehidupan pemerintahan. Kita seringkali menjadi seorang pemimpin yang egois. Kita menjadi pemimpin yang otoriter. Kita menjadi pemimpin yang sombong. Kita menjadi pemimpin yang suka meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Bahkan ketika kita ada dalam setiap pelayanan, kita melayani dengan pilih-pilih. Kita melayani dengan marah-marah, kita melayani dengan bersungut-sungut, bahkan kita juga seringkali melayani dengan tidak tulus hati. Oleh karena itu, jika kita belajar dari teladan yang Yesus ajarkan kepada kita, mampukah kita merendahkan diri sebagai seorang hamba dan membasuh kaki murid-murid? Mampukah kita merendahkan diri sebagai seorang hamba dan membasuh kaki para sesama? Kalau ini dipertanyakan kepada kita, pasti kita akan menjawab kita tidak mampu. Sehingga lewat teladan yang Yesus ajarkan kepada kita, mari sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, kita belajar untuk merendahkan diri dan menjadi seorang hamba yang tulus melayani sesama. Amin.